Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mengobati kebiasaan buruk anak, Masya Allah. Yang sabar tadi kata Ustazah Nada ya. Kalau kita nggak sabaran, bawaannya marah-marah nggak ada hasil ujung-ujungnya. Nah sekarang kita mau tanya sama Ustaz Syam. Nah, Ya. kadang-kadang yang satu nih nggak bapak atau ibu udah tegas. Yang satu belain. Udah sih anaknya juga masih begitu. Nah. Oh, Jadi, ibunya ngomelin. Bapaknya belain. Giliran sebaik ibunya ngomelin, bapaknya belain. Ini ada juga yang ngomelin dua-duanya, siapa yang belain ya? Nah ini gimana sih impactnya? Apakah kita harus marahin dalam koridor emang harus sepaham? Atau mungkin emang kayak gini layaknya gitu loh guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Abdullah, Ustaz Nada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka dari ayat ini kita mesti mempunyai suatu landasan, pondasi yang kuat bahwa pengajaran dan pendidikan pola asuh anak mesti sejalan suami dan istri dan ini hanya bisa dicapai dengan cara komunikasi. Makanya salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah batin. Apa nafkah batin itu? Termasuk diantaranya pendidikan. Mesti suami wajib menafkahi pendidikan agama terhadap istrinya sehingga ketika kelak mendidik anak-anak, istri tersebut mendapatkannya daripada seorang imam keluarga yaitu suaminya. Apakah seorang anak ketika dimarahi atau dinasehati oleh salah satunya, baik itu ayahnya atau ibunya, lalu kemudian ketika dia sedang dinasehati oleh ayahnya, ibunya ikut campur dengan mengatakan, udahlah namanya juga anak-anak, tidak usah terlalu sebegitunya. Atau sebaliknya, ibunya sedang menasehati, bapaknya langsung mengatakan, udahlah dulu papa juga begitu waktu mudanya. Apakah ini adalah sesuatu yang tidak baik? Menurut para pakar, ini justru akan merusak mental anak karena membuat dia kebingungan. Kebingungan kenapa? Yang mana nih yang benar? Kata bapak nggak boleh, kok kata mama boleh-boleh aja nggak apa-apa tuh. Kata mama nggak boleh, kata bapak nggak apa-apa tuh. Subhanallah, bahkan bapak dulu juga begitu. Maka subhanallah mesti ada sama-sama fondasi yang sama. Apa fondasinya? Yaitu agama Islam. Aturannya kembali kepada aturan agama. Kalau bapak mengatakan kenapa kau tinggalkan sholat maka ibu ndak boleh. Biarlah tadi malam kan dia begadang skripsi. Ndak boleh. Kenapa? Karena yang benar di sini adalah yang mengikuti ajaran Islam. Apa itu? Menegur anak ketika dia tidak sholat. Jangan serta-merta, udahlah kasihan pak, nggak usah dibangunin subuh. Kasihan dia tadi malam dia begadang ngerjain skripsi. Kasihan dia ngerjain tugas kuliahnya. Kasihan dia lembur tadi malam. Maka ini yang membingungkan daripada anak tersebut. Dengan mengatakan, oh berarti tidak apa-apa kalau kata ibu, maka nanti dia akan bingung yang mana yang mesti diikuti. Berarti yang harus diikuti adalah pola asuh yang sesuai dengan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi mengikuti adat istiadatnya masing-masing. Kalau masing-masing beda-beda. Bapaknya beda adat istiadatnya, ibunya beda adat istiadatnya. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada agama. Karena tidak mungkin beda bapak sama ibunya kalau masalah agama. Maka kadang-kadang anak-anak lebih dekat sama saya. Soalnya saya apa aja saya kasih. Sama gitu. Sama ya. Saya itu ceramah tapi saya pelaku.
Kemarin anak saya, Mbak malas sekolah udah bolos. Kata ibunya Baraka, nggak boleh main HP. Saya ku kasih. Ya ampun, tepuk tangan dulu yuk. Ya itulah serunya berkeluarga ya, Masya Allah ya. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya kembali ya. Kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Aduh jadi pengen ketawa terus nih, seru ya. Nah baik, dan sekarang kita kasih kesempatan yang sebelah kanan. Nah kita tadi udah semua ya. Siapa yang mau nanya? Bapak. Tadi ibu-ibu udah Pak. Ya, Bapak nih, ya, udah Pak udah nyala itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya dari Majelis Taklim Al-Mudzakirin. Kampung Ranca Sampih, RT 03 RW 09, Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta, Bandungnya Bandung Barat Ustadz. Insya Allah. Saking lengkapnya alamatnya lupa namanya. Betul. Ya. Namanya siapa Bapak sayang? Nama saya Iya. Pak Asep Sopandi. Bapak sopan. Oh saling sopan memang bapaknya, Masya Allah. Ya, boleh langsung pertanyaannya Pak. Mau bertanya Ustadz, apakah anak yang sering berbohong berarti dahulu orang tuanya pun sering berbohong ya Ustadz? Nah ini dia nih. Iya, ini sama siapa nih mau ditanyanya nih? Boleh dipilih. Kayaknya saya pingin dijawab sama Ustadz. Oh Ustazah. Bau aja Pak Sopan. Iya. Babanya, oh salam-salam sama yang di rumah ya. Baik. Bagus banget pertanyaannya, ini mewakili banyak orang ya. Kalau anak yang suka berbohong, apakah impact dari orang tuanya? Silakan. Siap, izin Bang Ali Habibana dan Ustadz Syam. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bohong anak ini apakah bisa jadi sumbernya dari orang tua? Iya bisa juga, bisa jadi seperti itu. Tapi tentunya ya tidak kita pukul rata bahwa ketika seorang anak mudah berbohong ini pasti karena orang tuanya. Tapi kebanyakannya memang sumbernya memang dari orang tua. Nah kalau sekiranya memang kita menemui anak kita ketahuan berbohong, maka berilah sebuah punishment, berilah sebuah hukuman. Karena kebohongan ini sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Kejujuran yang harus didahulukan. Baginda Rasulullah SAW ini bersabda bahwasannya alaikum bisidqi. Ayo kalian jaga yang namanya kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan pasti akan menuju kepada ke surga. Dan hati-hati dengan sebuah kebohongan. Hati-hati sebuah kedustaan. Karena kedustaan ini bisa menunjukkan kepada kehancuran. Dan kehancuran bisa menunjukkan kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan itu harus kita sampaikan apa adanya. Nak, lebih baik kamu bicara yang jujur kepada ibu. Bicara yang jujur kepada siapapun. Kalau memang misalnya salah, kamu harus menanggung konsekuensinya. Kalau memang ucapanmu itu memang yang penting adalah jujur. Jujur harus dijadikan nomor satu. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang tadi sudah disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa pentingnya orang tua memberi contoh. Jangan sampai kita sudah mengajarkan anak kita kamu harus jujur ya. Kamu ini harus benar-benar jangan sampai bohong ya. Tapi orang tuanya nih harus diperhatikan nih. Nah nanti kalau ada tamu datang bilangin ya ibu gak ada. Ada yang suka begitu? Saya. Ada yang suka begitu? Iya. Nah itu tanpa disadari bahwa akan membentuk karakter kepada anak bahwa oh ternyata bohong pun boleh. Memang jujur baik tapi bohong pun juga boleh. Nah ini yang harus kita hindari bahwa sekali lagi tidak semua anak ketika dia suka bohong sumber dari orang tuanya. Tapi kebanyakannya orang tua yang suka memberikan contoh tanpa disengaja yaitu kepada anak sehingga anak pun juga mudah untuk melakukannya. Dan jamaah sekalian hati-hati, lisan ini harus betul-betul kita jaga. Awalnya memang gak sengaja untuk menutupi sesuatu yang tidak layak untuk dibuka. Tapi akhirnya karena untuk menutupi sebuah kebohongan, menutupi sebuah kedustaan, sudah menjadi kebiasaan berdusta. Nah ini nih khawatirnya nanti akan menjadi sebuah hal yang lumrah di dalam keluarga.
Naudzubillah min dzalik, khawatirnya kedustaan, kebohongan ini menjadi sebuah hal yang biasa di dalam keluarga. Ibu mudah berdusta kepada anak, orang tua, seorang ayah berbohong kepada ibu di hadapan anak-anaknya. Nah ini hati-hati. Jadi oleh karena itu yang paling tepat adalah kita menyampaikan kepada anak semaksimal mungkin sebuah kejujuran. Karena kejujuran itu insya Allah akan membawa banyak kebaikan. Katakan aja meskipun itu pahit. Nah kalau memang rapot kamu merah, nilai kamu turun, gak apa-apa sampaikan aja. Dan pentingnya orang tua ketika anak jujur menyampaikan apa adanya, orang tua jangan juga gampang marah. Tekan dulu emosinya, jangan gampang marah karena khawatirnya, nah kan kalau saya jujur nanti marah. Jadi latihlah kejujuran dari keterbukaan yang jangan langsung diemosikan. Iya baik, terima kasih Ustazah ilmunya, dapat ilmu baru lagi ya. Gimana mau jujur, baru mau ngomong nganga dimarahin ya. Akhirnya jadi anaknya ngeles ke sono sini ya. Baik, kita kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau nanya? Wah, udah jangan Bapak lagi yang ini aja. Iya, Bapak agak lama nanyanya ya. Langsung aja berdiri Bu, namanya siapa, tinggalnya di mana, rumahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dong Ustadz. Namanya siapa? Namanya Bu Rohmah. Ibu Rohmah, silakan Ibu cantik, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Gimana kalau anak dikasih makanan yang tidak bersih, tidak halal? Aduh, bener. Ya apakah bisa berpengaruh pada sifat anak? Yes. Boleh salam Ibu? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampai dipikirin dalam banget ya. Baik, tadi sama Habib aja ya. Ya, Bib, ini aduh ini penting banget nih Bib ya. Makanan yang haram atau yang nggak halal ini buat anak-anak gimana impactnya, silakan. Masya Allah. Terima kasih Bunda dan terima kasih para jamaah yang hadir dan para pemirsa jamaah Islam itu indah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan ataupun mengkonsumsi hal-hal yang haram. Maka apa? Maka anggota tubuhnya akan bermaksiat. Dia tahu atau tidak. Dia mau apa enggak? Otomatis ini anggota tubuh mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan juga barang siapa man akalal halal ta'at jawarihuhu sya'am aba wa wuffiqat lil khairat. Barang siapa yang makan makanan yang baik, makan makanan yang bersih, makan makanan yang halal, makan makanan yang mana dia tahu ini datangnya dari mana, maka anggota tubuhnya ini menjadi selalu ingin taat kepada Allah. Selalu ingin ngerjain sholat, selalu ingin bakti kepada orang tua, selalu membuat daripada hal-hal yang bermanfaat, dia kehendak ataupun dia nggak mau, itu semuanya bahkan telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang baik. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal ini penting. Kenapa? Pentingnya juga menjadikan anak kita doanya dikabulkan. Karena apa? Karena doa adalah tali kasih cinta dari seorang anak terhadap orang tuanya, baik dia hidup ataupun telah wafat. Pengen nggak doanya kabul? Pengen. Pengen nggak doanya mustajab? Pengen. Kalau mau doamunya mustajab, makanlah makanan yang halal. Terutama anak kita ini termasuk doa yang mustajab. Bukan orang tua aja kok yang doanya mustajab. Doa anak terhadap orang tua adalah doa yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa waladin salihin yad'ulah. Dan anak yang soleh yang mendoakan terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang gemar mendoakan kita. Baik semasa hidup kita ataupun telah wafat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah Bib, terima kasih ilmunya Bib. Tambah jelas, tambah jejek nih namanya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih guru. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Kita kasih kesempatan lagi buat yang di studio untuk bertanya. Siapa lagi yang mau nanya?
Oh ini nih semangatnya. Aduh hampir ini godek semua tadi tangannya. Namanya siapa ibu, tinggalnya di mana? Boleh berdiri, emang harus berdiri ibu, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz Iya. kepada Ustadz Syam. Oke. Nama saya Ibu Eti Siap. dari Majelis Taklim Al-Mujakirin, Cililin, Bandung Barat. Enak nih, tepuk tangan yuk. Pertanyaannya. Pak Ustadz, biasanya anak kan suka main handphone. Kalau Maknya disuruh juga. membantu rumah, kalau disuruh membantu rumah pekerjaan rumah, bagaimana cara orang tua untuk mengatasinya? Itu kan tanggung jawabnya juga. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emaknya, bapaknya, anaknya semua. Ini mah PR deh PR. Siap, guruku Habib Abdullah Ustaz ada Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mesti menyembah hanya kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, bertutur katalah dengan baik, laksanakan sholat, dirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Maka inilah beberapa perintah di dalam agama, fondasi pegangan kita semua. Jikalau ditanyakan ketika ada seorang anak yang senang dengan handphone, handphone tuh kalau bagi anak, dia pekerjaan atau hiburan Bu? Hiburannya. Kalau bagi ibu-ibu pekerjaan atau hiburan? Hiburan juga. Ya, hidup itu harus dihibur terus atau dia hiburan sekali-sekali aja? Sekali-sekali aja. Namanya kita melihat layar handphone ataupun main game itu memang mengeluarkan senyawa kimia yang membahagiakan kita. Tapi kalau kebanyakan ini malah bisa jadi penyakit bagi diri kita. Nah ini yang mesti kita jelasin kepada anak-anak kita dan kita jelasin pada diri kita sendiri. Bahwasanya namanya hiburan tuh nggak sepanjang waktu. Maka bagaimana cara mengimbanginya? Mesti mengimbangi dengan banyak gerak. Misalnya gerakannya apa? Setiap adzan 5 waktu berangkat ke masjid bergerak. Itu bisa normal kembali. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Bagaimana cara menyadarkan anak? Tidak lain dan tidak bukan, sadarkanlah dia melalui contoh dari orang tuanya. Pekerjaan bapaknya mungkin membantu ibunya, bapaknya bantu ibunya, anaknya pun akan ikutan membantu ibunya. Maka kita butuh teladan di dalam rumah kita dan teladan itu ada pada orang tua kita. Mulai daripada diri kita sendiri. Handphone ini PR dunia akhirat nih guru. Ya, ada memang yang jadikan itu pekerjaan, ada yang jadi hiburan. Kalau hiburan jangan sepanjang waktu dong. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Siap. Ya dan baik kita akan lihat ini ada cuplikan informasi dari guru kita Ustadz Maulana dan Mikdad. Silakan. Masya Allah enaknya. Pas banget nih lagi dingin-dingin kayak gini, makan yang anget-anget. Oh, Mikdad gitu ya. Punya makanan enak gak dibagi-bagi. Eits, tenang Ustadz. Aku udah siapin buat Ustadz juga nih, yang ini. Oh, kirain yang itu yang banyak. Sama kok. Iya. Ayo dicobain Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Ini apa sih?
Begitu digigit teksturnya itu kenyal tapi rasanya sulit dilupakan. Ini CDA Fish Dumpling Chicken terbuat dari ikan olahan bermutu yang mengandung protein yang baik untuk menjaga stamina tubuh. Tapi jujur aja nih, CDA memang favorit saya dan keluarga. Apalagi ini CDA Fish Dumpling Chicken. Rasanya enak banget. Iyalah Ustadz, jelas. CDA Fish Dumpling, produk berkualitas premium yang diproses secara higienis dan halal. Ini banyak variannya juga loh. Ada CDA Fish Dumpling Chicken, CDA Fish Dumpling Chicken Curry, CDA Fish Dumpling Cheese, dan CDA Fish Dumpling Matcha. Wah, biasanya aku dan anak-anak itu suka lihat kreasi resep CDA di media sosial. CDA Seafood. Cara masaknya praktis dan mudah. Rasa CDA Fish Dumpling enak banget. Enjoy delicious CDA Fish Dumpling. CDA, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Ayo kita makan. Ayo. Iya, buat jamaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Gimana ya? Pokoknya enak banget. Enak banget. Ini teksturnya itu loh.